Saya tidak kaya, saya tidak hebat, tapi tidak terlalu susah untuk menjalani hidup. Saya manusia biasa saja. Banyak yang lebih cerdas, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih sukses. Tapi apa yang saya alami hari ini, saya yakin adalah doa dari ibu saya. Ustaz Somad, nanti selesai pengajian tolong ke rumah sebentar. Ada apa, Bu? Kita makan-makan. Wow, amazing. Saya pun datang, makan, enak, minum. Setelah selesai, Ustadz, kami mau bicara 4 mata. Saya khawatir, jangan-jangan dia mau nawarkan anak gadisnya. Ustadz, bisa kita bicara 4 mata? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Anak saya kena narkoba, Pak Ustadz. Mantap! Langsung masuk ke BNN. Ini nomornya. Saya nggak sampai hati, terserah mau sampai hati mau sampai jantung, yang penting saya udah sampaikan, saya pulang. Rupanya diam-diam dia nelpon. Assalamualaikum BNN. Waalaikumsalam. Dapat nomor dari siapa? Dari Ustadz Somad. Oh iya ibu, apa kabar? Bulan depan saya ketemu lagi. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Anak saya sudah ditangkap. Sekarang saya nggak pusing lagi, nggak mikir anak saya mabuk di mana, saya nggak bingung lagi anak saya sakau di mana. Dulu kalau tengah malam jam 2 saya pusing, takut dia ditabrak mobil, takut kumat, takut hilang. Kadang-kadang kamar saya kunci, takut saya terbunuh, tiba-tiba dia hilang kesadarannya. Sekarang saya betul-betul tenang Pak Ustadz. Gimana? Karena udah ditangkap. Apalagi yang mau kita kejar dunia ini? Dunia ini tempat sementara. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad mengatakan jangan kejar dunia. Dunia tempat sementara. Besok orang ranai darat tak ada lagi yang pergi ke laut mencari ikan. Kalau ditanya sama istrinya, abang tak ke laut bang? Tak usah kejar dunia. Bukan itu maksud saya. Tetap pergi ke laut, tetap masuk kantor, tetap jadi tentara, tetap jadi polisi, tapi jangan larut sampai meninggalkan sholat. Ini kalau atasan yang menyuruh datang, besok datang jam 7, jam 6.30 sudah datang, siap. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayyalas shalah, jam 12, jam 2.30 baru sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Kata malaikat ini catat apa tidak? Kenapa orang yang taat sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabi pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim? Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizzalim. Orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah, karena kenikmatan sudah habis mereka habiskan di dunia. Sebaliknya ada orang yang di dunia penuh dengan penderitaan, hatta tamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya, walaupun setetes, walaupun seujung kuku, walaupun seujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam di tengah malam yang gelap, sudah dihapuskan Allah. Mari kita berpikir bukan menurut cara pandang kita, tapi berpikir menurut cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena
Karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah. Karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Sehebat apapun amalmu, kau adalah tetap seorang anak yang dilahirkan tapak kakimu cuma 2 jari lebarnya, panjangmu sejengkal. Saat kau menangis di tengah malam, kau dipeluk ciumnya dengan kasih dan sayang. Bengkok tulang belakangnya, menyempit ususnya, makannya tak pernah kenyang. Hidung penciumannya berubah karena hormon. Demi engkau di dalam meregang nyawa dia menangis melahirkan engkau. Kau pikir lahir ke dunia ini seperti bersedih? Apa kata Allah dalam Quran? Wa'nan ala wa'nin. Kalau belum bisa kau bahagiakan orang tua, maka jangan susahkan hatinya. Bahagiakan dia. Mereka tidak minta kau belikan rumah yang megah, mereka tidak minta kau belikan gelang emas yang mahal. Mereka hanya ingin melihatmu pakai baju koko, kain sarung, bersujud. Saat dibukanya pintu, dilihatnya, oh, anak meleleh air matanya karena bahagia. Di saat itulah terbuka pintu-pintu rahmat Allah.